أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Agar kita beriman. Ketika kita harus dikarantina, kita sakit, kita positif, kalau kita masuk ruang isolasi, kita marah, kita kesal. Bukan itu tujuannya. Tujuannya agar kita beriman. Maka jangan heran jika kemarahan, kekecewaan, dan down kita itu justru memperburuk kondisi. Karena bukan untuk itu Allah perintahkan. Dan Allah takdirkan ini semua. Ini semua untuk menguji keimanan kita. Untuk menguji keimanan kita. Pada saat omset kita hancur-hancuran. Pendapatan kita turun drastis. Nggak ada pelanggan. Dan kalau sampai pekan depan kita akan tutup usaha kita, atau bahkan sebagian sudah tutup dari pekan lalu. Apa tujuannya? Agar kita beriman. Anda yakin nggak sama Allah? Bahwa yang memberikan rezeki Anda itu bukan perusahaan Anda. Bukan pelanggan dan penikmat jasa Anda selama ini. Pemberi rezeki Anda adalah Ar-Razzaq. Yang selama ini kita lupakan. Kalaupun kita akui hanya lisan, tapi hati kita tertuju pada makhluk. Buktinya kalau dipanggil pelanggan semangat, tapi dipanggil oleh Allah tidak ada rasa semangat itu. Saudaraku yang Allah muliakan, makanya Allah takdirkan makhluk mungil itu masuk ke sini dan merubah peta kehidupan kita. Para ulama kita sudah berbicara, di antaranya Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti, salah satu ulama kelas dunia pada hari ini, alim besar, pakar fikih di level teratas pada hari ini. Beliau mengatakan bahwa COVID-19 itu datang untuk menguji dan menyerang iman dan jiwa kita sebelum menyerang paru-paru dan pernafasan kita. Dan itulah karakter seluruh penyakit dan virus yang Allah turunkan. Penyakit tersebut ditakdirkan ada di tengah-tengah kita untuk menguji dan menyerang iman dan jiwa kita sebelum menyerang paru-paru, pernapasan, atau jika kanker payudara seseorang, kalau serviks seseorang, kalau getah bening seseorang, kalau leukemia maka darah seseorang. Itu yang diserang pertama kali, karena ini ujian keimanan sebelum ujian kesehatan. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا. Itu firman Allah. Saudaraku yang Allah muliakan, hari-hari ini kita kesulitan mendapatkan informasi sedetail-detailnya. Ada banyak isu dan hoax berseliweran, ada banyak isu dan hoax yang hilir mudik di tengah-tengah kita. Tapi Allah nggak pernah bohong. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kan ayat yang sering kita baca. Itu kan pembukaan surat Al-Baqarah. Kitab ini tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya.
sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Sebutkan satu kali Allah bohong dalam Al-Quran. Gak ada. Maka ketika Allah menyatakan ini adalah ujian dan pembuktian keimanan, camkan baik-baik. Bangkit. Karena jelas gak ada gunanya stres. Ini bukan ujian siapa yang paling stres. Ini bukan ujian siapa yang paling depresi. Ini bukan ujian siapa yang paling down dan siapa yang paling hanyut dengan kondisi. Ini ujian keimanan. Yang harus kita lakukan adalah tambah keimanan kita, tambah keimanan kita, dan tambah keimanan kita. Dan isi hari-hari ini dengan hal-hal yang meningkatkan keimanan. Dan bermainlah sebagaimana orang-orang beriman bermain. Berjalanlah sebagaimana orang-orang beriman berjalan. Melangkahlah sebagaimana orang-orang beriman melangkah. Berperanlah sebagai orang-orang beriman, karena ini adalah waktunya ujian tersebut. Ini pembuktian keimanan. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا. Karena sebagaimana kita jelaskan, Allah nggak membiarkan orang-orang beriman dalam kondisi lapang begitu saja, hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai terpisah jelas mana yang baik dan mana yang buruk. Surat Al-Imran ayat 179. Karena kalau tidak ada kondisi seperti ini, yang imannya KW tidak terbukti dan tidak terdeteksi. Saudaraku yang Allah muliakan, bukankah ada banyak orang yang positif COVID-19? Dan secara penampakan dia sehat. Dia nggak sakit, dia sehat. Atau dia nggak positif, dia sehat. Nggak ada simptom. Nggak ada tanda-tanda. Dia bugar. Dia berotot mungkin. Tubuhnya proporsional. Pola tidurnya bagus. Masih olahraga sampai hari ini. Tapi dia positif. Itu kan yang dinamakan carrier pada hari ini. Bagaimana membuktikan dia itu positif sehingga kita bisa buat dia untuk mengisolasi dirinya di rumah? Tes swab. Kan itu, tes swab. Harus ada uji swab. Baru ketika diuji swab atau tes swab ternyata positif, maka harus isolasi biar tidak mencemari. Apa gunanya tes swab itu? Untuk memisahkan mana yang sakit, mana yang sehat, mana yang positif, mana yang negatif. Kan itu konsep kan. Kenapa misalnya di Korsel melakukan tes semasif mungkin agar begitu positif diisolasi, begitu positif diisolasi, begitu positif diisolasi, berpacu dengan percepatan si COVID-19, sehingga terpisah mana yang positif, mana yang negatif. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Tentu saja kita tidak menganalogikan dari semua sisi. Betapa banyak orang yang positif itu orang-orang baik, bahkan orang-orang beriman, orang-orang soleh. Karena dalam ilmu analogi tidak harus menyamakan dari semua sisi. Ini hanya dari satu sisi. Untuk mengetahui positif dan negatif, kita butuh tes. Itu konsep kehidupan. Harus ada tes swab kalau hari ini. Karena kalau tidak ada tes, nggak kelihatan. Itulah Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 11 kalau tidak salah, mohon dicek. Allah katakan, wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Ada di antara manusia yang beribadah kepada Allah di tepian. Apa maksud di tepian? Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Jika dia diberikan kebaikan, dia tenang, dia positif, dia fine, dia tersenyum, bahasanya juga bagus, insya Allah, masya Allah, barakallahu fiik, subhanallah. Ini nggak kelihatan. Kapan kelihatannya?
wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Akan terlihat apabila ditimpakan dengan ujian, dengan ketidaknyamanan, dengan perubahan kondisi, inqalaba ala wajhi, dia berbalik, dia mundur, dia komplain, dia marah, dia teriak, dia kesal, dia lupakan kalimat-kalimat baik, bahkan sebagian mogok sholat, ada sebagian buka hijab, nggak mau ke masjid lagi, nggak mau sholat. Maksud ke masjid di sini jika kondisi normal. Itu tujuan ujian. Khasirat dunia wal akhirat. Dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Saudaraku yang Allah muliakan, ini ujian keimanan sebelum kesehatan. Dan sekali lagi, tidak ada kontradiksi. Karena orang-orang beriman akan taat kepada Allah. Dan ketika Allah perintahkan dia melakukan tindakan preventif terhadap sebuah wabah, dia akan sami'na wa ata'na. Ketika Allah dan Rasulnya meminta dia untuk menjaga jarak fisik sosial, dia akan jaga jarak. Tetap berada di rumah, dia akan berada di rumah. Karena imannya bergerak. Jangan sampai kita gagal paham tentang masalah ini. Ini ujian keimanan. Hari-hari ini kita harus tambah bahan bakar keimanan kita. Kalau nggak, kita akan hancur. Apalagi kita tahu bersama-sama bahwa ini baru fase awal. Ini belum peak. Ini belum fase puncak. Lalu apa jadinya jika ini fase puncak dan kita tidak menambah bakar keimanan kita? Kalau kita tidak bersikap sebagaimana orang-orang beriman. Ustadz, gimana bersikap sebagai orang-orang beriman? Ada banyak pembicaraan, tapi dalam kesempatan yang berbahagia ini, coba kita petik nasihat dan ucapan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala, salah satu pembesar Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Kata Ubay bin Ka'ab, orang-orang beriman itu idza btuliya sabar. Apabila diberikan musibah, ujian, dia bersabar. Ketika la qadarallah, kita positif, terlepas isolasi di rumah atau isolasi di rumah sakit, sabar, itu beriman. Dan dia akan berhasil. Karena ini tentang ujian keimanan sebelum ujian kesehatan. Dan kita bisa tanya dokter manapun, apabila orang yang positif COVID-19 dalam kondisi imannya full, dia yakin bahwa ini yang terbaik buat dia, dia nggak down, dia nggak drop, dia nggak jatuh. Tanya kepada semua dokter, ketika hati dan jiwanya besar seperti itu, bagaimana proses penyembuhannya? Dokter akan mengatakan, insya Allah mereka akan cepat sembuh. Maka ini tidak kontradiksi. Ini bukan meremehkan. Justru inilah obat yang paling mujarab. Karena sebagaimana yang dijelaskan Syekh Shankiti hafizahullah ta'ala, ini adalah serangan keimanan sebelum serangan kesehatan. Maka kuatkan keimanan kita. Yakin ini yang terbaik. Ketika diberikan musibah, sabar. Ketika kita di PHK atau dirumahkan, sabar. Itu orang beriman. Jangan berpikir ini hari kiamat. Kalau kita hancur, kita down karena kita dirumahkan, karena omset benar-benar hilang 90%, kemana iman kita? Bahwa Allah yang memberikan rizki kepada kita. Kenapa kita galau? Bukankah waktu kecil kita juga nggak punya apa-apa? Bahkan kita nggak punya keahlian seperti sekarang kita punya keahlian. Tapi kenapa kita nyaman?
2 hari atau 3 hari yang lalu saya bicara dengan keluarga, ada orang tua, ada adik, istri tentu saja, lalu keponakan. Saya bilang ke mereka semua bahwa yang juara ranking 1 dari sisi tidak terpengaruh isu COVID-19 ke dalam hatinya dan tetap tenang menjalani hidup adalah keponakan saya paling kecil yang berusia 1 tahun lebih. Enak aja ngeliatin dia, hadirin, nyaman banget, ketawa, senyum, jungkir balik, kalau nangis paling beberapa menit. Kenapa? Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir di atas fitrah, lahir dalam kondisi fitrah. Kata Imam Ibnu Qayyim, hatinya bertauhid kepada Allah, hatinya ke akhirat, hatinya siap menerima kebenaran, hatinya belum terbelenggu dan terpaut pada dunia. Padahal keponakan saya itu nggak punya saldo, nggak punya tabungan, nggak punya uang. Dia nggak punya uang. Kita alhamdulillah masih ada uang, masih ada simpenan. Aku juga nggak punya uang, Ustaz. Oke, Anda nggak punya uang. Keponakan saya nggak punya skill. Anda punya skill, tapi skill gak kuat. Oke, Anda punya pengalaman. Keponakan saya nggak punya pengalaman. Tapi kenapa dia bisa tenang? Karena hati seorang bayi itu masih bersih dari virus-virus yang memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum bisa dengar dia lagi bersuara di luar, itulah dia. Ini tentang iman sebelum kesehatan. Kalau kita panik, kita hancur, kita down, bagaimana kita bisa berpikir jernih? Bagaimana kita bisa dudukkan masalah? Bagaimana kita bisa bangun strategi ke depan? Bagaimana kita bisa khusyuk sholat yang ada ketika takbiratul ihram? Ingat bisnis, ingat bisnis, ingat bisnis. Ingat omset, ingat omset, ingat omset. Ingat dompet, ingat dompet, ingat dompet. Ingat pegawai, dan ingat pegawai. Buyar semua. Dan apakah itu menyelesaikan masalah? Itu adalah awal dari kehancuran ketika kita sudah nggak khusyuk ketika sholat. Mana ada orang beriman yang imannya kuat tidak khusyuk dalam sholat? Dari takbiratul ihram sampai salam. Kecuali orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya. Dan ini bukan kita bersih, bisa jadi kita salah satunya. Tapi marilah kita bangkit bareng-bareng. Jangan gagal fokus. Jangan salah memperbaiki di hari-hari ini. Yang harus pertama kali kita kuatkan adalah iman kita. Karena kalau iman sudah kuat, hadirin, Allah akan beri kekuatan kita untuk menghadapi semua ini dengan tenang. Dan kalau kita tenang menghadapi ini semua, maka solusi akan datang. Ide akan muncul. Kreativitas akan timbul. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 62 dan 63, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak bersedih. Tidak takut dan tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.